Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Taryana, salah satu dosen dari Sekolah Bisnis IPB University, bidang keilmuan, manajemen dan bisnis dengan pendalaman keilmuan, manajemen dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja Tidharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu menjelaskan mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Adapun penjelasan mengenai mata kuliah ini melingkupi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, serta hal-hal yang diharapkan dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk sarjana sekolah bisnis pada semester keempat dengan bobot SKS 3, 14 kali pertemuan dengan 2 pertemuan untuk evaluasi. Kreativitas dan inovasi bisnis bertujuan untuk membekali mahasiswa terutama tentang konsep dari inovasi, kreativitas, dan juga bisnis sehingga mereka mampu untuk mengkomunikasikan gagasan, idenya. Dengan pendekatan problem-based learning, mahasiswa nanti dituntut untuk menghasilkan karya terbaik berupa ide, yakni dengan aktivitas kelompok. Dan tentu ini mengasah keterampilan baik critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan tentu creativity dalam mengambil keputusan. Kegiatan ini sangat aplikatif terutama dalam mengekstrak dari lingkungan-lingkungan yang ada 4 pendekatan. Pertama, dari mulai prosesnya seperti apa, orangnya seperti apa, bahkan produknya serta lingkungan kreatif bagaimana. Ini menunjukkan hal-hal yang sangat strategis untuk membentuk kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Dari capaian pembelajaran yang diharapkan, baik itu dari sisi konsep, dari sisi inspirasi, kemudian dari sisi yang kita sebut dengan komunikasi, tentunya kita memiliki sebuah penilaian sebagai faktor evaluasi. Yang pertama, kita akan mengapresiasi 10% untuk partisipasi, kemudian juga 55% dari hasil proyeknya karena ini pendekatan dari project based learning. Kemudian juga dari presentasi progress project atau kita setarakan dengan UTS, juga dari UAS-nya atau presentasi dari final project sebanyak 10%. Besar harapan mata kuliah ini memberikan konstruksi dasar untuk mata kuliah yang akan datang, yakni mata kuliah praktek bisnis komprehensif yang nanti para mahasiswa di semester selanjutnya dibekali untuk benar-benar mempraktekkan ide yang sudah ada di mata kuliah ini menjadi bisnis yang real. Bahkan tidak sedikit. Dari embrio mata kuliah ini menjadi gagasan, tugas akhir, skripsi, bahkan juga menjadi bisnis yang real ketika sudah lulus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa sekali nih kelas ini. Baik, adik-adik para mahasiswa, kali ini kita akan mempelajari tentang kreativitas dan inovasi bisnis. Ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di semester 4. Tugasnya untuk apa sih mata kuliah ini di sekolah bisnis? Bagaimana pemikiran kita, karya kita itu lebih kreatif dan lebih inovatif. Namanya kreativitas dan inovasi bisnis. Secara singkat bahwa mata kuliah ini akan mempelajari keempat hal. Pertama, bagaimana kreatif itu dibentuk dari sisi orangnya. Kedua, dari sisi prosesnya, dari produknya, dan dari lingkungannya. Ada batasan lingkup karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang nanti akan dilanjutkan di praktek bisnis komprehensif. Artinya, dalam mata kuliah ini kita akan mencoba persiapan, mengeksplorasi, serta merumuskan alternatif-alternatif ide yang nanti akan dieksekusi dalam praktek bisnis komprehensif. Jadi nggak mubazir nih semester ini, semester depannya lagi, bahkan tidak sedikit dari mata kuliah ini muncul ide menjadi sebuah skripsi atau karya-karya yang lainnya.
Ada harapan dari pembelajaran mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep kreativitas dan inovasi. Mungkin kemarin bingung ya mau bikin apa nih. Atau saya masuk sekolah bisnis ini supaya memiliki karya, memiliki usaha. Nah, harus kreatif karyanya, harus bagus inovasinya. Satu diantaranya konsepnya harus kuat. Kedua, kita mampu mengekstrak. Mengekstrak itu belajar. Di sini mungkin ada yang sudah punya usaha, ada yang pewaris bahkan orang tuanya punya usaha. Kita ekstrak, kayak apa sih sebetulnya orang bisa kreatif itu? Ketiga, nanti akan mampu menganalisis, bahkan yang keempat kita akan mampu mengkomunikasikan. Ini harapan dari pembelajaran mata kuliah ini. Seperti apa pertemuan-pertemuannya? Kita setidaknya ada 14 kali pertemuan, mulai dari kita belajar tentang apa itu sebetulnya kreatif dan inovasi, sampai terakhir nanti kita akan pitching idenya. Nih, saya kenalan dulu nih, siapa sih pengampu mata kuliahnya? Di sini ada Prof. Rijal, Pak Fuad, Ibu Andina, dan saya. Kemudian ada Ibu Mila. Dan tentu kita akan bergiliran karena kelasnya kelas yang banyak ya paralelnya. Beberapa pertemuan tidak selalu ada di kelas. Jadi kita akan observasi, ada keluar kelas juga, kadang harus praktek ke lapangan, kita sudah kasih tanda. Dan ada beberapa kali juga mungkin nanti kita akan mengadakan asinkronus yang sifatnya harus pengerjaan kelompok atau harus ketemu mitra. Gitu. Seperti halnya situasi yang terkondisikan, berharap para mahasiswa suksesnya sukses karena tidak terpaksa. Artinya ini aturan supaya ditaati suatu saat kalau jadi pebisnis, include mentaati juga aturan di bisnisnya, di perusahaannya. Please hadir jangan sampai kurang dari 80%, tidak terlambat, kalau ada tugas dan segala macamnya dikerjakan, cara berpakaian. Bagaimana cara penilaiannya? Penilaiannya yang pertama dari partisipatif, nanti aktif. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, saran atau sharing dari pengalaman, dari knowledge, mungkin dari keahlian-keahlian yang lainnya, 10%. Kemudian basisnya pembelajaran mata kuliah ini adalah PJBL, project gitu. Nah ini jadi jangan berharap nanti ujiannya A, B, BS, enggak. Setara dengan UTS-nya adalah presentasi untuk progress project-nya. Kemudian setara dengan UAS-nya adalah presentasi final project-nya. Itu diapresiasi. Makanya all out, sifatnya nanti kelompok, maksimal antara 3 sampai dengan 4 orang. Yuk, kita lihat di pertemuan pertama ini apa itu sebetulnya creativity. Apa sebetulnya inovasi, terutama dalam mengakselerasi bisnis yang akan kita kembangkan. Pertama, kita melihat tantangan ke depan. Ini pemantiknya. Jadi kalau kita melihat tantangan ke depan, kita akan termotivasi. Kalau kita mengenal dengan istilah tuna, istilah yang luar biasa, pergerakannya begitu dinamis. Bahkan sekarang rentang waktu sudah tidak menjadi lagi persoalan. Dan yang paling penting, ternyata pertumbuhan bisnis itu lebih berkembang cepat. Jadi kalau pemikiran kita nggak kreatif, karya kita nggak inovatif, pasti akan tergerus. Contohnya, teknologi yang semakin berkembang, bahkan produksi, konsumsi produk, kemudian siklus itu relatif terus meningkat. Belajar beradaptasi dengan pola-pola yang kita sebut sebagai kreatif dan inovatif. Perjalanannya ya, ini bisa diadop nih nanti oleh teman-teman kalau bikin apapun. Pertama, kita coba melakukan discovery. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita amati, situasi yang membuat diri kita resah, situasi yang membuat keluarga, masyarakat, atau lingkungan resah, pasti akan memunculkan creativity. Jadi kalau tidak ada keresahan, tidak pernah mengobservasi, melakukan discovery, maka tidak akan pernah ada creativity. Di mana creativity yang teruji? Namanya invention. Hasil skripsi nanti ada di mahasiswa, hasil penelitian itu invention. Kita sering menyebutkan banyak hasil penelitian tapi tidak pernah menjadi bisnis, itu karena baru selesai dari tahap creativity menjadi invention. Gimana supaya jadi bisnis?
harus masuk ke ranah inovasi. Emang beda ya? Sangat beda sekali. Yuk kita lihat. Kalau creativity, dia baru ada kebaruannya. Apakah itu baru gagasannya, baru idenya, baru produknya, baru prosesnya, baru lingkungannya, atau baru karyanya. Invention diuji kebaruan tersebut dengan metode. Kenapa perlu metode? Agar kita tidak pernah mengalami kesalahan yang sama. Kesalahan seperti apa? Dulu orang jualan X. Kita memulai lagi jualan X. Gagalnya sama. Itu artinya kita melakukan sesuatu tidak menggunakan metode. Makanya di dalam sekolah bisnis salah satu di antaranya ada namanya reset bisnis. Nah, reset bisnis itu adalah metode agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau kita hari ini salahnya sama seperti hari kemarin, berarti hidupnya nggak menggunakan metode. Kan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu beruntung. Rugi kalau hari ini sama dengan hari kemarin. Bahkan tidak lebih baik, maka celaka. Konsepsi filosofi pembelajaran kreatif, inovatif itu harus lebih baik. Begitu. Nah, kalau udah menjadi inovasi, biasanya ditandai dengan komersialisasi. Komersialisasi laku, ada segmennya, ada pasarnya, laku terjual. Itu inovasi. Jadi nanti kalau kita punya ide bagus, jangan dulu bangga. Kita punya gagasan bagus, udah diteliti, menghasilkan skripsi yang bagus, jangan dulu bangga. Jangan-jangan hasil kita itu sama sekali tidak memiliki value di masyarakat, tidak cocok. Di mana adanya pengujiannya? Sabar, ada praktek bisnis komprehensif di semester yang akan datang. Langsung turun ke lapangan, produk kita apakah bagus hanya menurut kita atau pasar mengatakan good. Gitu. Kenapa sih kita perlu memahami konsepsi dari kreatif, dari invention, dari inovasi? Gini nih. Karena pada prinsipnya apa yang kita hasilkan selalu akan jatuh ke dalam lembah kematian yang kita sebut sebagai valley death. Jadi kalau ada usaha gagal, please jangan berhenti. Karena kalau berhenti, kita akan mati dan terkubur di sini, di valley death. Lalu bagaimana? Bangkit. Nah, proses bangkit itu memerlukan creativity, inovasi dan yang lainnya. Baru nanti akan lahir menjadi sebuah bisnis yang real. Di sini ada yang pernah melakukan bisnis setelah 3 bulan, bulan madu langsung collab, ganti lagi bisnisnya, collab, ganti lagi bisnisnya. Hey, sebetulnya Anda tidak sedang collab, tapi sedang melewati fase ini. Tubuh kita suka pilek, flu, demam, suka? Obatnya apa kira-kira? Aduh, sayang sekali. Obatnya istirahat. Karena tubuh ini kan bukan mesin kan? Kadang kita kurang tidur, kadang kita kurang makan. Lalu sakit, tiba-tiba obat makin sakit. Jadi kalau nanti bisnis kita mengalami sesuatu yang runtuh, jangan berkecil hati. Memang kenyataannya ada valley death dalam bisnis. Bangkit lagi. Gitu. Oke. Lo bisa begitu, konsepsinya adalah persoalan yang ada, kita pecahkan dengan cara yang runut. Tapi jangan putus asa, ada iterasi balik lagi. Ini contoh cikal bakal yang disebut dengan aplikasi untuk model bisnis atau real terjun ke lapangan berbisnis. Dalam model bisnis ada toolsnya namanya bisnis model canvas. Nanti dalam praktek bisnis dari bukunya Blank and Dope ada customer discovery. Kemudian dalam toolsnya untuk membuat karya ada bukunya namanya design thinking. Jadi setiap tahapan tidak selalu sempurna tapi memiliki kesempatan untuk berbalik, untuk memperbaiki. Ini yang kita sebut sebagai bahwa bisnis itu nggak ada titik. Selalu terulang. Jadi kalau teman-teman ketika bisnis, Pak saya capek, nggak apa-apa. Hanya perlu istirahat, bukan berhenti. Begitu. Kalau berhenti, kita akan ngulang lagi dari nol. Gimana cara membangkitkannya? Sadari bahwa bisnis yang nanti tumbuh berkembang itu perlu di awal namanya creativity, inovasi. Saya tadi menyebutkan design thinking, bahkan ke depannya kita memiliki model bisnis yang tervalidasi.
Mudah ya bikin bisnis? Mudah secara teori. Yang susah apa? Komitmen. Jadi setiap iterasi ini itu perlu komitmen. Komitmen siapa yang ngebentuknya? Dari diri kita. Makanya pebisnis itu komitmennya harus kuat. Kuat kalau tujuannya clear. Gitu. Gimana caranya Pak Asep? Pertama, jangan bosan-bosan teman-teman melakukan konsep iterasi. Sekali lagi, baik di sini, semuanya adalah iterasi. Apa itu iterasi? Kita melihat rencananya, kita melihat prosesnya, melihat outputnya. Kalau ada yang nggak sesuai, kita lakukan iterasi. Teman-teman suka dapat kabar dari smartphone-nya, aplikasi tertentu sudah siap di-upgrade, gitu kan? Itu iterasi. Gitu. Teman-teman suka mandi kalau pagi? Itu iterasi. Coba teman-teman 1 tahun jangan mandi. Gitu. Teman-teman suka makan? Suka kan? Iterasi bukan? Iterasi. Jadi konsep iterasi itu di kita sudah ada, hanya tinggal dilakukan di bisnisnya. Penutup dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, cara berpikir kreatif akan menghasilkan sesuatu yang inovasi. Ini harus latihan. Jadi nanti latihannya silakan para mahasiswa untuk ke lapangan, melihat lingkungan sekeliling, apa sebetulnya sesuatu yang kreatif. Lalu didata, dijadikan inspirasi. Nah, mudah-mudahan ini yang memberikan jembatan kepada kita yang punya mimpi, lalu clear dapat mengeksekusinya. Pak pengen baca-baca, ini bukunya. Silakan, Creative Thinking, kemudian Problem Solving. Gitu. Terima kasih atas perhatian dan atas segalanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, mohon bantuannya, mic-nya, silakan. Namanya? Namanya Trino Vitayu, NIM-nya K14012111199. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya, untuk mata kuliah ini sekiranya apa output yang memang diinginkan dari mata kuliah ini? Misal karena kita tadi berdasarkan PJBL di tugas akhirnya, PJBL seperti apa yang memang diinginkan dari mata kuliah ini, dan apakah ada contoh dari cutting-cutting sebelumnya yang proyeknya bagus untuk mata kuliah ini? Terima kasih. Oke, ini bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi capaian pembelajarannya selain konsepnya matang, mampu juga menggunakan tools, juga outputnya adalah ada ide. Ide yang nanti siap untuk dieksekusi menjadi bisnis. Ada contoh menarik nih. Teman-teman itu di angkatan 52 sekolah bisnis, dia dari keresahan cuci motor, keresahan cuci mobil yang selalu menggunakan air terlalu banyak berlebihan, nalurinya terpanggil keresahan. Kalau begini air kok banyak banget. Dia menciptakan gagasan pencuci mobil tapi hemat air. Gagasannya diuji. Gagasan tersebut ditanya segala macam, kolaborasi dengan teman-teman dari fakultas lain, membuat dan berhasil. Artinya dia menciptakan usaha pencucian mobil, motor, tidak menggunakan air bahkan sedikit. Seperti semprot-semprot busa begitu. Sekarang di traveling. Teman-teman yang ikut program kreativitas mahasiswa, dia menciptakan produk traveling kan harus mandi banget ya. PR banget kalau harus mandi segala macam. Dia menciptakan produk namanya dry bath. Jadi dia sekali semprot udah kayak orang mandi. Cuman rasanya seperti apa, ya jangan dibandingin juga gitu, karena ini kan fungsional. Nah itu karya-karya ide yang mungkin di luar kebiasaan. Tapi tidak hanya terbatas terhadap produk, mungkin proses. Proses itu begini, produknya sama, tetapi prosesnya berbeda. Contohnya adalah pelayanan. Pernah nggak ngerasakan ketika teman-teman jajan es krim di luar sana di Turki, yang dibeli sama es krim kan? Nah di kita misalnya belinya es krimnya dalam kotak, tinggal ambil, tinggal bayar. Ini es krimnya dimain-mainin. Nah, gitu kan ya? Nah, ada pengalaman di sana. Itu yang dijual sama,
Mungkin bahan baku ya sama-sama saja. Tapi punya pengalaman. Bahkan dia di Instastoryin, diapain, jadi virality gitu. Itu konsep bisnis. Jadi tidak hanya dari produk, bisa juga dari prosesnya. Bahkan mungkin dari orangnya yang kreatif. Ada orang saya yang lihat jualan begitu kan ya. Jualannya hanya martabak, tapi pakaiannya udah kayak artis banget. Pakai jas, pakai dasi segala macam. Di Thailand ada orang jualan namanya itu, apa makanan Thailand itu? Yang mango? Yes, good. Mango stick rice. Yang jualnya luar biasa itu sampai antri. Mangonya banyak di mana-mana, tapi karena yang jualnya kreatif, ada komunikatif, ada value-nya dan yang lainnya lah, jadi menarik. Itu mungkin ya jawab. Sebelah sini ada yang tanyakan? Kakak-kakak? Mungkin. Oh, silakan. Boleh di ininya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Syahrul Wirahadi dengan NIM K14012111100. Dan tadi menarik ya Pak, Syahrul juga pernah menjalankan bisnis gitu ya. Tapi bisnis saya itu nggak kreatif, nggak ada kreativitasnya bahkan menurut saya. Tapi juga tetap terjual. Sedangkan tadi disampaikan kalau ketika ingin menjalankan satu bisnis, kalau bisa mencapailah titik inovasi yang diukur dengan komersialisasi yang berhasil. Sedangkan kayak saya pernah kayak jual risol aja atau bahkan pernah jadi titip fotokopi gitu untuk teman-teman, itu kan juga bisnis yang kecil-kecilan yang bisa saya sambi-sambi gitu kan Pak. Dan itu kan tidak ada nilai kreativitasnya sama sekali. Apakah konsep kreatif yang tadi Bapak sampaikan itu termasuk ketika memang pasarnya itu udah jelas gitu Pak? Nah itu bagaimana Pak? Apakah memang di setiap bisnis yang ingin dijalankan harus ada konsep kreatif itu? Atau asalkan ada marketnya itu juga udah bisnis gitu Pak? Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Juragan risol Mas Harul ya nanti. Ada sesuatu yang menurut kita itu kadang nggak kreatif. Pernah nggak teman-teman masak enak, saking enaknya, lalu sampai kita merasakan masakan kita biasa-biasa saja. Tapi pas ngundang tamu, wow, kok masakan kamu enak banget ya? Gitu. Biasanya titik kulminasi kita harus move dari sesuatu itu ketika kita mengatakan, kok gini-gini aja ya? Jadi kalau usaha kita nilai kreatifnya sudah ada kesimpulan, kok begini-begini aja ya? Artinya kita harus cari ide yang lain, gagasan yang lain. Ini di sini namanya. Problem kita itu harus ditemukan. Kalau begini-begini saja. Di bisnis itu ada yang disebut dengan involutif. Jadi bisnisnya begitu saja. Gimana sisi kreatif dan inovatifnya? Apa harus selalu ditandai dengan komersialisasi? Pertama, komersialisasi itu harapan inovasi. Ada transaksi. Tapi menuju ke sana kadang-kadang transaksinya biasa saja. Secara jangka pendek tidak ada. Tapi jangka panjang itu bisa memunculkan value yang lebih. Inilah yang disebut dengan dampak sosial. Namanya creative press. Kita jualan mungkin awalnya bagi-bagi saja. Bagi-bagi. Tetapi ketika bagi-bagi kita dapat nomor HP-nya. Catat nomor HP-nya. Bagi-bagi dapat nomor HP-nya. Nah setelah catat nomor HP-nya kita mulai mengenalkan. Dalam jangka pendek kita tidak ada transaksi. Mungkin rugi. Tapi dalam jangka panjang kita punya nomor HP. Kemudian kita bisa iklan. Tidak jualan produk tapi jualan pengetahuan mungkin di sana. Orang lambat laun akan mengenal kita. Jadi jangka pendek bisa jadi tidak ada transaksi. Tapi jangka panjang itu membuahkan value yang lebih, tidak hanya sekedar transaksi. Inilah kenapa pentingnya sebuah inovasi tidak hanya sekedar dilihat dari sisi produk, tetapi dari proses. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri perkuliahan pada kesempatan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.